Nama saya Firdausi Adiwijaya, nomor NIU 473443, dan saya adalah perempuan. Ya, perempuan. Ketika Anda pertama kali mendengar kata perempuan, apa sih yang terlintas di pikiran Anda? Apakah seseorang yang sedang menimang anak? Atau seseorang yang sedang membereskan rumah? Atau seseorang yang sedang mempercantik diri dan bergelandut manja pada suaminya? Jika pikiran Anda terbatas pada hal-hal tersebut saja, maka video ini dibuat khusus untuk Anda. Ketika saya bingung ingin membawa apa untuk menjadi materi TED Talk hari ini, saya melihat ke cermin dan ironisnya menemukan jawabannya di sana. Fakta bahwa saya adalah seorang perempuan ternyata merupakan satu masalah yang bisa kita bahas seharian penuh dan tanpa ada akhirnya. Meskipun sudah banyak sekali aktivis-aktivis atau public speaking orang-orang yang membicarakan tentang kesetaraan gender, kenyataannya kesetaraan gender tidak benar-benar merata dan sempurna di berbagai tempat. Hal ini terlihat sangat jelas ketika saya menghabiskan waktu di desa untuk berlibur lebaran. Banyak sekali ekspektasi-ekspektasi sosial yang anehnya hanya dibebankan pada perempuan. Nah, apa saja sih ekspektasi-ekspektasi tersebut? Contohnya, sederhana saja sih, ketika seseorang merayakan lebaran, siapa sih yang bangun dari subuh untuk masak, berdandan, kemudian membereskan tempat ruang tamu, kemudian masih harus mengambilkan minuman untuk laki-laki, padahal laki-laki tersebut sejak bangun tidurnya hanya mandi, makan, kemudian tertawa, dan berbincang dengan tamu. Tapi perempuan melakukan A sampai Z, dari masak, beres-beres, mandi, bebersih, mengambilkan minuman untuk laki-laki tersebut, bangun candi, dan banyak sekali. Jadi perempuan itu dibebankan sangat banyak sekali ekspektasi sosial, tugas sosial, tapi paling sedikit mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Contoh sederhananya, laki-laki yang mengerjakan pekerjaan rumah atau mengurus anak barang sebentar saja mendapatkan apresiasi, dianggap membantu istri dan menjadi suami baik. Padahal, jika kita logika bersama-sama, rumah dimiliki berdua, dikotori berdua, dipakai berdua, dan diberantakin juga berdua, maka harusnya yang mengurus rumah adalah tugas berdua. Anak pun demikian. Dibesarkan berdua, anak milik berdua juga seharusnya menjadi tanggung jawab dua belah pihak untuk mengurus anak tersebut dari keperluan A sampai Z, kecuali yang memang tidak bisa dilakukan, seperti menyusui. Tidak mungkin ayah berkontribusi dalam menyusui, kecuali susunya formula, sudah pasti. Nah, hal-hal seperti ini kemudian menjadi pertanyaan. Kenapa sih tugas-tugas tersebut diidentikan dengan perempuan, dibebankan hanya dengan perempuan, belum lagi ekspektasi sosial lainnya yang hanya dialamatkan pada perempuan. Contohnya, ketika kemarin kita salaman-salaman dengan saudara atau dengan tetangga, kita kemudian menyadari bahwa banyak sekali ternyata tuntutan-tuntutan yang hanya dirasakan oleh perempuan. Contohnya, kok kurusan sih? Laki-laki tuh gak suka loh sama yang cuma tulang doang. Kok gendutan banget sekarang? Laki-laki tuh gak suka loh sama yang cuma lipatan-lipatan lemak. Loh, kok kamu tinggi banget sih perempuan? Hati-hati nanti susah loh nyari suami. Kok kamu rendah banget sih, pendek banget? Hati-hati nanti suami kamu malu loh, dikirain kamu bawa anak kecil. Belum lagi ketika orang tua membangga-banggakan tentang prestasi anak perempuannya, ada satu orang yang benar-benar menjawab seperti ini. Hati-hati, jadi perempuan tuh derajatnya jangan terlalu tinggi. Nanti laki-laki tuh minder, susah cari suami. Hey, saya meninggikan derajat saya karena saya merasa bisa dan saya ingin untuk menjadi best version of myself. Dan kenapa saya harus berpatok pada laki-laki yang belum tentu menjadi suami saya? Kalau ini ya, untuk para perempuan dan semua orang yang sedang menyaksikan video ini, apabila ada laki-laki yang mengatakan bahwa mereka minder dan tidak mau lanjut ke jenjang yang lebih serius karena kamu terlalu tinggi derajatnya, well, mungkin laki-laki itu memang bukan laki-laki yang pantas untuk jadi teman hidupmu. Karena laki-laki ini nantinya akan menjadi selalu minder dengan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Laki-laki, jika benar-benar mencintai kamu, dia akan sepenuh hati meninggikan derajatnya, memantaskan diri untuk bisa menyandingi kamu.
Entah dengan belajar lebih giat, bekerja lebih giat untuk menghasilkan lebih banyak harta, atau paling minimalnya mengimbangi diri dengan memiliki perilaku yang baik, agama yang baik, dan lain-lain. Tidak, bukan laki-laki yang cepat menyerah, pasrah pada keadaan, dan laki-laki yang seperti ini tidak akan cocok untuk dijadikan partner seumur hidup. Kamu akan tertekan, berusaha untuk memberi makan ego mereka lagi dan lagi, padahal kamu punya potensi yang besar. Aneh jika perempuan dianggap tidak boleh berpendidikan tinggi, tidak boleh memiliki pencapaian tinggi, padahal perempuan adalah guru pertama bagi anak-anaknya, dan beberapa riset mengatakan bahwa perempuan akan mewariskan lebih banyak genetik kepintaran kepada anaknya. Jadi, kalau kamu tidak ingin mendapatkan istri yang pintar, ya siap-siap punya anak yang sama pintarnya dengan istrimu. Tapi, ketika kamu membayangkan sebuah negeri yang makmur, negeri yang maju, maka kamu akan membutuhkan generasi penerus yang cerdas, bermartabat, bagus, kreatif, dan hebat. Nah, generasi yang seperti ini bisa didapatkan dengan mensejahterakan kaum perempuannya. Sebab kaum perempuan inilah yang akan menjadi guru pertama bagi generasi-generasi penerus bangsa. Jadi, kalau perempuan dituntut untuk selalu merendahkan dirinya, untuk memberi makan ego laki-laki, untuk menyetarakan ego laki-laki, maka tidak akan ada habisnya dan tidak akan terwujud negara maju yang kau impikan. Jadi, setelah mendengar semua yang saya paparkan, hai kaum perempuan dan kaum laki-laki, apa yang kamu dengar atau apa yang kamu bayangkan ketika membayangkan tentang perempuan?